Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, bonjour, guten morgen, hola como estas, bakul khair. Saya dari kelompok 12, Otomasi Pus.info. Said Saifuddin dan NIM akhir adalah 40108 akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Slims serta fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Yuk langsung saja, check it out. Oke, Senayan Library Management System atau SLIMS merupakan salah satu free open source software yang digunakan sebagai sistem otomasi di perpustakaan. Nah, pada awalnya SLIMS ini diproduksi oleh Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional. Hingga saat ini, SLIMS telah berkali-kali mengalami upgrade sistem. So, in this video, saya akan menjelaskan mengenai Senayan versi 9 yang diberi nama Boolean. Let's do it. Nah, sekarang kita masuk ke proses instalasi SLIMS. Firstly, aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal SLIMS. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuka website https://slims.web.id, lalu kita klik enter. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih ke bagian portable SLIMS. Nah, kita pilih nih sesuai dengan kapasitas device yang kita punya, apakah 32 atau 64 bit. Kebetulan saya menggunakan device yang telah didukung untuk menggunakan 64 bit. Oke, selanjutnya kita klik download. Kemudian setelah masuk seperti ini, kita pilih area anggota yang ada di kanan atas, terus kita pilih ID anggotanya admin dan kata sandinya juga admin. Setelah itu kita klik masuk. Ini kita oke saja. Kalau misalkan seperti ini, kalian tidak perlu panik, kalian hanya perlu untuk mengisinya kembali seperti ini. Yang kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil masuk ke dalam SLIMS-nya. Oke, seperti itu. Kemudian dalam SLIMS sendiri terdapat berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada bagian kiri atas terdapat tab Home. Kemudian ada bibliografi, circulation, membership, master file, stock take, system, reporting, serial control, dan logout. Dalam menu Home sendiri berisi tentang total koleksi dan item dalam akun kita. Dan yang terakhir pada tab logout, jika kita mengklik logout, maka otomatis kita langsung keluar dari SLIMS. Seperti itu. Nah, kita telah sampai di bagian bibliografi. Di bagian ini banyak sekali fitur-fiturnya. Ada di sebelah kiri, diantaranya ada bibliografi list, add new bibliografi, ada items list, check out items, mark SRU, ada juga Z3950 SRU, P2P service, kemudian ada labels printing, item barcode printing, mark export, mark import, catalog printing, bibliodata export, bibliodata import, biblio item export, dan biblio item import. Penjelasan submenu bibliografi list adalah fitur yang memuat judul listbank, salinan dan pembaruan terakhir dari data-data bibliografi yang sudah di-entry dalam database SLIMS. Terdapat fitur-fitur yang ada di submenu bibliografi list, diantaranya ada file search di sini. Kemudian itu digunakan untuk mencari bibliografi dan di sebelahnya kanannya terdapat kolom all files. Nah, yang digunakan untuk mencari bibliografi berdasarkan judul, topik, pengarang, ISBN atau ISSN, atau penerbit. Nah, di sebelahnya lagi terdapat kolom advanced filter yang dapat digunakan untuk mempersempit hasil pencarian. Kemudian di bawahnya terdapat fitur delete. Ada delete, select data, check all, dan uncheck all.
Selanjutnya kita lanjut ke bagian Add New Bibliography. Sub ini digunakan untuk menambahkan bibliografi di database LIMS. Terdapat banyak kolom yang harus diisi untuk menambah bibliografi. Yang pertama, terdapat kolom title yang digunakan untuk mengisi judul bibliografi yang mau ditambahkan. Selanjutnya terdapat kolom authors. Nah, yang mana digunakan untuk menambahkan nama pengarang di bibliografi. Untuk menambahkan, perlu klik tombol Add Authors, kemudian mengisikan nama, tipe pengarang, dan perannya. Kemudian klik tombol Insert to Bibliography, seperti ini. Yes, jika sudah, maka kita tinggal mengklik Insert to Bibliography. Kemudian selanjutnya terdapat kolom Statement of Responsibility yang digunakan untuk mengisi pernyataan pertanggungjawaban dari penulis atau pengarang. Bawahnya seperti ini. Kemudian ada kolom Edition yang digunakan untuk mengisi edisi dari bibliografi yang akan dibuat. Selanjutnya terdapat kolom Specific Detail Info yang digunakan untuk koleksi non-buku, semisal peta, itu ada globe, alat peraga, dan sebagainya. Kemudian terdapat kolom item code badge generator yang ini yang digunakan untuk mengeluarkan kode eksemplar atau item dengan memilih pola atau membuat pola baru. Kemudian menentukan jumlah item atau eksemplar dan menentukan lokasi penyimpanan, tipe koleksi, status item, sumber item, tanggal membeli dan tanggal menerima, sampai mengisi harga. Kemudian pada kolom GMD itu adalah untuk menentukan tipe koleksi. Selanjutnya adalah kolom Content Type, Media Type, Career Type, Frekuensi, ISBN. Nah, ini digunakan untuk membuat format pengkatalogan jika menggunakan RDI. Selanjutnya terdapat kolom frekuensi, yes, yang digunakan untuk koleksi yang nantinya merupakan terbitan berseri atau berskala, misal koran dan majalah. Selanjutnya ada kolom ISBN, yaitu kita menuliskan ISBN atau ISNN. Kemudian terdapat kolom Publisher yang digunakan untuk mengisi nama penerbit. Kemudian selanjutnya terdapat kolom Publishing Year, Publishing Place yang digunakan untuk mengisikan tahun serta tempat terbit. Dan ada kolom Collection yang digunakan untuk mengisikan deskripsi fisik dari bibliografi seperti jumlah halaman, lebar, dan lain-lain. Kemudian terdapat kolom Series Title untuk mengisikan judul seri jika merupakan terbitan berseri. Kemudian terdapat kolom Classification yang digunakan untuk mengisikan nomor klasifikasi dari bibliografi yang akan dibuat. Selanjutnya terdapat kolom Call Number yang digunakan untuk membuat nomor selanjutnya, nomor panggil selanjutnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kolom Subject untuk mengisikan terkait subjek bibliografi. Kemudian di bawahnya ada kolom Language yang digunakan untuk memilih bahasa yang digunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada kolom Abstract Notes yang digunakan untuk mengisikan abstrak atau catatan terkait koleksi. Selanjutnya kolom Image yang digunakan untuk membuat gambar sampul, di mana bisa memilih dari file yang dimiliki atau menggunakan URL. Selanjutnya adalah kolom File Attachment yang digunakan untuk menambahkan lampiran berkas-berkas yang terkait koleksi dengan cara klik tombol Add Attachment dan mengisikan judul, direktori repository, berkas yang akan dilampirkan, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya kawan. Oke. Kemudian terdapat kolom Relates Bibliodata yang digunakan untuk memberikan relasi jika koleksi ini memiliki kaitan dengan koleksi lain dengan cara klik Add Relation seperti ini. Nah, kemudian mengisi judul yang terkait. Kemudian kita klik Insert to Bibliography jika ada yang terkait. Nah, kemudian selanjutnya ada Hide in Opaque untuk menentukan koleksi ini nantinya dapat ditemukan atau tidak di pencarian katalog. Kemudian terdapat opsi Promote to Homepage yang digunakan untuk menentukan koleksi ini nantinya akan ditampilkan di beranda atau tidak. Nah,
kita memilih untuk show aja ya. Kemudian ada opsi promote to homepage yang dimana untuk koleksi ini nantinya akan ditampilkan atau tidak, seperti tadi ya. Kita promote. Oke. Kita pilih promote. Kemudian terakhir terdapat kolom label yang berisikan opsi new title, favorite title, dan multimedia yang digunakan untuk menandai jika judul koleksi ini adalah judul favorit atau judul baru. Kemudian tinggal klik tombol save dan cek di submenu bibliografi list untuk memastikan apakah bibliografi sudah masuk ke dalam database. Kita lihat ya. Oke. Di sini sudah terlihat, sudah ada 2. Oke. Pada menu ini, pada submenu ini menunjukkan jumlah eksemplar atau item yang ada di database Slims. Checkout items adalah daftar eksemplar atau item yang dipinjam oleh pemustaka. Kemudian pada Mark SRU ini merupakan fitur untuk menyalin katalog berdasarkan koleksi yang ingin diolah yang ada di Perpustakaan Nasional RI. Nah, untuk Z3950SRU ini merupakan fitur untuk menyalin katalog yang berdasarkan koleksi yang ingin diolah yang ada di Library of Congress SRI Voyager. Kemudian untuk submenu P2P Service merupakan fitur untuk menyalin katalog antar Slims. Pada submenu Tools terdapat beberapa submenu seperti yang telah dijelaskan pada fitur bibliografi sebelumnya, yakni ada label printing, digunakan untuk mencetak label buku yang telah dipilih ke dalam antrian. Ada juga item barcode printing, yaitu untuk mencetak barcode buku yang telah dipilih ke dalam antrian. Ada mark export, itu untuk mengekspor cantuman bibliografi yang akan diimpor pada Slims lainnya. Kemudian ada mark import, kalau ini digunakan untuk mengimpor cantuman bibliografi pada Slims lainnya. Kemudian katalog printing, digunakan untuk mencetak kartu katalog pada yang buku telah dipilih ke dalam antrian. Selanjutnya ada bibliodata export, bibliodata import. Ini digunakan untuk mengekspor data ke format CSV. Yang diekspor ialah data bibliografi atau data judul. Nah, kalau untuk mengimpor, maka digunakan untuk mengimpor data ke format CSV. Oke. Untuk biblio item export di sini digunakan untuk mengekspor data eksemplar buku. Begitupun dengan item export, digunakan untuk mengimpor data eksemplar buku. Nah, untuk fitur sirkulasi, circulation ini kita pilih. Nah, ini berisi beberapa pilihan ya ini. Yang pertama, ini ada start transaction. Ini kita bisa menggunakannya dengan cara mengisi ID member atau barcode akun kita. Setelah itu juga terdapat submenu loan. Ada submenu loan, current loan, reservation, penalty, dan loan history. Sebelah sini, sebelah kiri. Oke, quick return. Nah, ini yang pertama itu quick return. Kita dapat mengubah pengaturan pengembalian plat ini dapat diatur ke disable atau able. Tapi terdapat kendala pada pengembalian plat ini, yaitu jika pemustaka tidak menggunakan sistem debit akan lebih membingungkan dan alangkah lebih baiknya mengaktifkan sistem quick return dan lebih disarankan memilih sistem disable. Nah, untuk loan rules, untuk pilihan submenu loan rules ini tergantung pada anggota yang didaftarkan pengguna. Pada submenu ini akan dijelaskan apa saja yang diperbolehkan dan tidaknya bagi pemustaka. Selanjutnya ada loan history. Nah, kalau ini berisi data atau riwayat buku yang dipinjam pemustaka. Terus ada overdue list. Overdue list.
berisi data dari koleksi yang belum pemustaka kembalikan. Nah, yang terakhir adalah reservation, yaitu berisi data koleksi yang sedang di-booking oleh seorang pemustaka. Jadi misalkan ada yang ingin booking, kita akan sebutkan member ID-nya dan member name, kita apply filter. Seperti itu, kawan. Oke. Di part selanjutnya kita akan membahas fitur membership. Let's go. This is it. Oke. Pada fitur membership terdapat submenu view member list, add new member, member type, kemudian ada member card printing, member data export, dan member data import. Oke. Kita mulai dari yang pertama, member type ini. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur tipe keanggotaan. Pada submenu ini telah tersedia tipe standar. Namun apabila ingin menambahkan tipe keanggotaan sesuai dengan kita, maka dapat menggunakan fitur add new member. Nah, ini nanti kita tinggal isi saja. Kemudian akan muncul banyak kolom. Yang pertama adalah member type name. Misal isi dengan nama mahasiswa. Type member name kita isi dengan nama Saifuddin misalkan ya. Oke. Selanjutnya ada lawan library. Nih, ada lawan library. Oke. Lalu terdapat juga reservasi yang merupakan fitur untuk membooking buku yang sedang dipinjam oleh user lain. Jadi apabila memilih enable maka dapat mengisi reserve limit sesuai dengan peraturan perpustakaan. Kemudian terdapat membership periode, masa keanggotaan dalam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa masa keanggotaan dalam hari yaitu borrow limit kali perpanjangan, misal diisi 2 kali, yang berarti 1 lembar dapat dipinjam maksimal selama 14 hari. Ada fine each day, denda per hari, yaitu denda yang akan dikenakan apabila pemustaka telah mengembalikan koleksi, dan overdue grace period, yaitu toleransi keterlambatan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, terus penjelasan add new member. Add new member. Yang pertama mengisi kolom member ID. Nah, kita misalkan admin. Terus biasanya kalau pada universitas menggunakan NIM. Jadi kan saya 130.191. Oke. Terus member name-nya kita isi Saifuddin. Nah, terus kita isi juga birthday, member science, yaitu waktu pendaftaran, terus ada kapan penggunaannya habis, yaitu expire date. Apabila di set otomatis maka akan mengikuti sesuai dengan type keanggotaan. Ada institution membership type, sex address, postal code, email, pokoknya berisi data-data pribadi kita. Nah, kemudian untuk notes yang digunakan untuk menandai seorang pemustaka, for example, telah mengembalikan koleksi. Oke. Kemudian view member list. Nah, ini. Nah, jika tadi kita sudah mengisi ini semua, kemudian kita save seperti ini, ya, maka nanti akan muncul di view member list. Seperti tadi pada bibliografi. Nah, ini pada bagian membership-nya. Oke. Lalu member card printing. Firstly, untuk pencetakan kartu bisa melalui bagian kartu keanggotaan yang kemudian kita centang, lalu klik pada bagian tambahkan dalam antrian, lalu klik OK dan klik pada bagian cetak kartu anggota dari data terpilih. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan penyesuaian terhadap kartu anggota, bisa mengklik pada bagian kanan atas, yaitu setelan kartu yang ini. Oke. Nah, kita bisa menyesuaikannya, lalu kemudian kita bisa atur dan kita ubah sesuai yang kita inginkan. Kita aktifkan tapi bisa klasik. Oke. Seperti itu, kawan. Terus untuk member data export, nah ini ada beberapa sub menunya, sub pilihannya. Seperti yang sudah dijelaskan, ini untuk mengekspor data anggota dalam format CSV.
Sama juga halnya dengan member data import seperti ini. Oke. Nah, kita juga dapat mengatur tema sesuai dengan yang kita inginkan, seperti misalnya kita ingin mode malam, dan kita klik activate. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dicoba ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah perkataan, baik yang disengaja maupun tidak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.